Suatu hari di tengah padang pasir yang panas, sekelompok musafir sedang dalam perjalanan menuju Mesir. Mereka berhenti di sebuah sumur untuk mengambil air. Hei, lihat, ada sesuatu di dalam sana. Ada seorang anak laki-laki, ayo kita angkat. Lalu mereka pun mengeluarkan Yusuf dari dalam sumur. Siapa namamu anak muda? Kenapa kamu ada di dalam sini? Terima kasih telah menyelamatkanku, aku Yusuf. Aku dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaraku. Lalu Yusuf dibawa ke pasar dan dijual dengan harga tinggi. Lihatlah pemuda ini, sangat tampan dan cerdas. Siapa yang mau membeli pemuda ini? Lalu Potifar, seorang pejabat Mesir, membelinya dan membawa Yusuf ke istananya. Aku akan membawamu ke istanaku, aku yakin kamu akan menjadi sesuatu yang besar. Dan Yusuf pun diperkenalkan oleh istri Potifar, yaitu Zulaika. Yusuf pun tumbuh besar di istana itu bersama Potifar dan Zulaika, hingga akhirnya Yusuf beranjak dewasa dan menjadi pemuda yang tampan, berwibawa, dan gagah. Hingga akhirnya suatu hari Zulaika mendekati Yusuf dan menggodanya. Yusuf, mendekatlah kepadaku. Tidak akan ada yang tahu. Yusuf menolak dengan tegas dan berlari keluar ruangan hingga jubahnya terlepas. Zulaika tetap mengejar hingga baju bagian belakang Yusuf sobek karena cengkramannya. Di saat yang sama Potifar datang dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Zulaika yang panik berbalik menuduh Yusuf ingin memperkosanya. Yusuf mencoba menyerang dan memaksaku. Itu tidak benar, tuanku. Aku tidak melakukan apa yang dituduhkan. Setelah melihat bukti bahwa baju Yusuf bagian belakanglah yang sobek, Potifar akhirnya percaya, namun demi menjaga kehormatannya, dia tetap memasukkan Yusuf ke penjara. Sementara itu di penjara, dua tahanan baru yang merupakan pegawai istana datang menghampiri Yusuf. Wahai Yusuf, kami mendengar bahwa engkau adalah orang yang diberkahi, mampu memahami hal-hal yang tak dimengerti orang lain. Kami ingin meminta penjelasan darimu tentang mimpi-mimpi kami. Apakah kau bersedia menolong kami? Sesungguhnya pengetahuan tentang mimpi berasal dari Allah. Ceritakanlah mimpimu, dan aku akan berusaha menjelaskan apa yang Allah izinkan aku pahami. Aku bermimpi memeras anggur, menuangkannya ke dalam gelas raja. Itu pertanda baik. Dalam waktu dekat, engkau akan kembali melayani raja, menuangkan minuman untuknya, seperti dahulu. Benarkah? Alhamdulillah. Sedangkan aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, dan burung-burung datang memakan roti itu. Wahai saudaraku, mimpimu adalah peringatan. Engkau akan dihukum mati, dan tubuhmu akan menjadi santapan burung-burung. Apa? Itu benar? Aku hanya menyampaikan kebenaran yang Allah tunjukkan kepadaku. Bersabarlah, dan mohonlah ampun kepadanya. Semoga aku diberikan ampunan atas dosa-dosaku. Wahai saudaraku, apakah kalian menyadari? Sungguh, segala yang terjadi di dunia ini berada dalam kuasa Allah. Dialah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Janganlah kalian menyembah selainnya. Engkau berbicara seperti orang yang penuh keyakinan. Siapakah engkau sebenarnya? Aku adalah Yusuf, putra Yakub, keturunan Nabi Ibrahim. Aku diuji dengan banyak kesulitan, tetapi aku percaya bahwa setiap ujian adalah jalan menuju rahmat Allah. Jika aku keluar dari penjara ini, aku akan menyebut namamu kepada raja. Engkau adalah orang yang luar biasa. Ingatlah aku di hadapan raja, agar ia tahu tentang keadaanku di sini. Namun semua keputusan ada di tangan Allah. Yusuf pun diundang oleh Raja Mesir untuk menjelaskan mengenai tafsir mimpinya. Dan Yusuf pun menjelaskan arti mimpi sang raja. Negeri Mesir akan mengalami masa subur selama 7 tahun. Tetapi kemudian negeri Mesir akan mengalami kemarau panjang selama 7 tahun pula. Engkau adalah orang yang bijaksana. Aku angkat engkau menjadi bendaharawan kerajaan. Yusuf pun menerima jabatan yang diberikan oleh Raja Mesir dengan rendah hati dan membantu mengatur perekonomian Mesir saat terjadi musim subur dan musim gugur. Dan akhirnya musim paceklik pun tiba. Banyak masyarakat yang kekurangan makanan, dan berkat strategi dari Yusuf, stok bahan makanan di kerajaan tetap berlimpah, sehingga cukup untuk membantu masyarakat yang kelaparan dan kekurangan makanan. Yusuf pun turut membantu membagikan makanan dan gandum. Hingga akhirnya suatu hari, saudara-saudara Yusuf datang untuk meminta bantuan. Apakah kalian tidak ingat apa yang kalian lakukan kepada anak bernama Yusuf?
Aku Yusuf, saudara kalian. Jangan takut, aku sudah memaafkan kalian. Allah telah menjadikan semua bagian dari rencananya. Mereka pun berpelukan dengan penuh haru mensyukuri pertemuan mereka kembali. Dan akhirnya Yusuf meminta seluruh keluarganya untuk datang berkumpul. Yusuf yang sangat merindukan keluarganya, terutama sang ayah yaitu Nabi Yakub, sangat bersyukur akhirnya setelah sekian lama mereka bisa bertemu kembali.